Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati jamaah majelis ta'lim Baiti Jannati yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan Sabtu malam Ahad ini di pekan kelima di bulan Desember tahun 2023 miladiah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita mau melangkahkan kaki di majelis rutin kita ini, dan kali ini di rumah saudara kita Yudi Batra. Semoga pengajian atau majelis taklim ini memberikan barokah kepada rumah tangga beliau dunia dan akhirat, menjadikan rumah tangga beliau sakinah, mawaddah, warahmah, tercapai keinginan sebagaimana yang kita jadikan majelis taklim ini, yakni Baiti Jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku, menjadikan istri dan anak beliau menjadi istri yang soleha dan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kita pada kesempatan malam hari ini bertepatan juga dengan tanggal 30 ya, 30 Desember tahun 2023 Masehi. Dan kita tahu bahwa tahun baru Masehi itu yang jatuh pada setiap tanggal 1 Januari itu merupakan salah satu bagian daripada hari raya umat Kristiani, dan yang paling banyak diikuti manusia yang lain di seluruh dunia ini. Walaupun manusia yang lain itu memiliki tahun mereka masing-masing. Orang Konfusian ya, memiliki tahun baru. Misalnya tahun baru apa tuh? Imlek ya. Imlek. Atau orang Hindu Bali juga mereka punya tahun Saka. Ya kan? Orang Jawa juga mungkin begitu juga. Dan hampir semua umat ya, semua agama punya perhitungan tahun. Termasuk kita kaum muslimin. Ya, kita punya penanggalan Hijriyah. Tapi uniknya itu mereka semua terikut dengan yang namanya perayaan tahun baru Masehi. Yaitu tadi, untuk tahun baru Masehi ini sepertinya mereka semua sepakat untuk bersama-sama merayakannya, termasuk yang kita di Indonesia ini. Sehingga kita lihat di mana-mana itu kan, di jalan, di mall, bahkan di rumah, tulisan tulisan Merry Christmas and Happy New Year. Apanya anak gak ini benar bahasa Inggris. Merry Christmas and Happy New Year itu menjadi dua hal yang saling melengkapi ya kan? Dan dari tulisannya aja kita tahu itu di mana-mana, di toko-toko, dan orang-orang jadi tahu kalau ini sudah masuk yang namanya akhir tahun dari simbol-simbol yang ada. Maka sebagai seorang muslim kita harus mengetahui apa hakikat itu.
Karena seorang muslim itu bukan seseorang yang ikut-ikutan. Bukan sifat seorang muslim itu ikut segala hal. Kita mengikuti sesuatu itu bil ilmu, harus dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti segala sesuatu tanpa ilmu. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta tanggung jawab. Seorang muslim itu seperti itu. Apa saja, lihat. Dari dulu kaum muslimin itu sifat kaum muslimin yang hak, yang benar, dia tidak mudah mengikuti apa saja. Baik pemahaman, baik adat istiadat. Kalau itu menyelisih Allah dan Rasul, yang diajarkan Allah dan Rasul, kita nggak mau mengikuti. Makanya kalau dalam ilmu pengetahuan, ya kan, katanya Amerika sudah sampai ke bulan. Nah, kaum muslimin bersama ulamanya itu yang pertama kali menolak hal tersebut. Bahkan itu dibuktikan secara ilmiah. Bahkan orang-orang kafir itu sendiri mereka saling bantah. Dari bukti-bukti yang mereka lihat sendiri dengan mata mereka atau pengalaman yang mereka temui. Misalkan, kok kalau memang ke bulan kok benderanya berkibar, katanya nggak ada udara, ada oksigen. Kalau memang benar pernah ke bulan, kok mereka nggak melakukan perjalanan ulang dan sebagainya. Nah, jadi sifat kaum muslimin dulu nggak mudah mengikuti segala sesuatu. Gitu pula kita dulu diajar bahwa manusia itu berasal dari monyet. Betul, dari monyet, Pak? Hah? Tidak. Serius? Dulu kan belajar kita. Teori Darwin. Iya kan? Teori Darwin apalah. Sampai ada Javanicus apalah itu dulu. Nah, lupa juga tuh. Pithecanthropus erectus, ya kan? Itu seorang muslim tuh nggak mau. Kita juga dulu karena belum belajar, jadi kita nggak tahu, kita pak turut juga, ya kan? Seperti kerbau dicucu hidung dulu kita juga. Kita yakin kita dulu memang dari monyet terus mengalami apa? Bahkan lebih rendah lagi evolusi apa? Betul nggak? Hampir semua kita nggak pernah, kita pernah semua ngalamin itu. Bahkan guru-guru kita juga yang muslim ngajarin itu gitu. Iya kan? Ya subhanallah. Cuman sayang dulu kita belum bisa jago, belum bisa menggunakan akal. Andai kita waktu SD atau SMP dulu sudah akal kita sudah sempurna seperti sekarang, tentu kita akan membantah guru kita. Bapak dari monyet, Bapak, gitu kan? Minimal kita akan berkata gitu. Serius, Pak? Kita ajaklah kita jalan-jalan misalnya ke apa? Ke taman binatang, ya. Bapak dulu ini ya Pak. Mungkin guru kita itu akan apa? Marah dia. Nah, itu dalam rangka membuka. Jadi seorang muslim tuh nggak mau dia ikut-ikutan. Nah, makanya dalam hal ini juga nih. Tapi sayangnya sebagian kita kaum muslimin masih banyak tuh kita lihat. Dan kita merasa beruntung bagi kita yang sudah ngaji dalam tanda kutip, ya kan. Apalagi yang ngaji sunnah sudah. Kita tahu apa. Minimal kita lebih baik di rumah sajalah. Kemarin ada yang nanya kan di grup, ya, bagaimana kita mengikuti apa Natalan itu dalam model apapun nggak boleh kita. Kalau dalam rangka meramaikan, hatta kita hanya sekedar melihat apa kembang apinya, nggak usah apa. Kalau tugas, kalau tugas yang memang nggak bisa dielak lagi, ya nggak apa-apa. Sebatas tugas itu, dan tetap di dalam hati mengingkari. Sebatas itu insya Allah dimaafkan, ya kan? Gitu. Nah, ternyata perayaan tahun baru Masehi itu Ikhwah tidak bisa lepas dari yang namanya perayaan hari Natal,
yakni tanggal 25 Desember. Dan ini juga mereka juga ikhtilaf juga rupanya. Terjadi perbedaan pendapat juga mereka. Apa betul tanggal 25 Desember itu? Yakni misalnya antara Kristen Ortodok dengan Kristen Katolik. Makanya kita kenal Ortodok kalau nggak salah 5 Januari atau berapa Maret gitu. Mereka juga ikhtilaf gitu. Nggak satu mazhab mereka. Beda mereka. Ahli fikihnya juga mereka berbeda itu ijtihadnya. Nggak tahu dah yang mana yang pakai dalil yang sahih kan. Yang jelas mereka nggak sepakat itu. Dan sebagiannya bahkan membantah, dari mereka sendiri membantah. Ya. Orang-orang Romawi setelah merayakan hari yang disebut Brumalia, yang berupa hari penyembahan dewa matahari, pada tanggal 1 Januari merayakan hari perpisahan dengan matahari tua dan pengambilan terhadap matahari muda. Jadi ternyata 1 Januari itu berkaitan dengan agama-agama yang melakukan penyembahan terhadap dewa. Agama berhala, agama orang Yunani. Karena sistem penanggalan Masehi juga disebut sebagai kalender Gregorian. Nah, kalender Gregorian ini merupakan sistem penanggalan yang paling banyak digunakan di dunia barat ya. Kalender Gregorian ini sebenarnya merupakan revisi dari kalender Julian. Dia pertama kali diusulkan oleh Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, dan dituruti oleh Pope Gregory 13 pada tanggal 24 Februari tahun 1582. Kalender ini dibuat kenapa? Karena sistem penanggalan kalender Julian dinilai kurang tepat. Sebab permulaan musim bunga, yakni tanggal 21 Maret, semakin maju sehingga perayaan Easter yang sudah disepakati sejak Konsili Nisia pertama pada tahun 325 Masehi tidak tepat lagi. Ya. Perbedaannya dengan kalender Julian, sejak 1 tahun dalam kalender Julian berlangsung selama 365.025 hari. Ya. Namun karena rotasi bumi terhadap matahari hanya berlangsung selama 365.2422 hari, maka setiap 1 milenium kalender Julian akan berlebih 7 hingga 8 hari. Masalah ini kemudian diperbaiki dengan adanya kalender Gregorian dengan dicantumkannya hari-hari lompat di bulan-bulan tertentu dan seterusnya ya. Maka setelah kalender Gregorian diberlakukan, tidak semua negara mau memakainya. Baru beberapa abad kemudian hampir semua negara barat memakainya. Rusia misalnya baru memakai pada tahun 1118, sehingga revolusi komunis Rusia yang sekarang diperingati setiap tanggal 7 November dalam sejarah tetap disebut sebagai Revolusi Oktober. Nah, padahal bulan November. Walau demikian masih ada kelompok yang memakai kalender Julian, gereja Timur atau gereja Ortodoks Syria misalnya. Jadi mereka sendiri nggak sepakat. Maka sejak tanggal 1 Januari 1622, tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai permulaan tahun. Jadi baru ternyata. Sebelumnya di setiap negara Eropa tahun barunya berbeda-beda. Sejak itu perayaan tahun baru 1 Januari dirayakan secara meriah dan menjadi bagian dari peribadatan agama Kristen. Lihat itu Pak. Berhasil mereka mempengaruhi kaumnya. Bahkan mempengaruhi seluruh dunia. Bahkan mempengaruhi kaum muslimin. Masya Allah. Nah ternyata kalau kita lihat
di dalam kalender Masehi itu nama-nama bulannya itu terambil dari nama apa? Nama dewa ternyata. Jadi dalam sistem peninggalan kalender Masehi atau Gregorian ini, 1 tahun terdiri 12 bulan. Kentalnya hubungan antara kalender Masehi dengan kepercayaan paganisme bangsa Romawi itu bisa dilihat dari nama-nama bulan yang dipergunakan. Berikut, nah ini kita jelaskan ya, daftar 12 nama bulan. Januari, dia merupakan bulan pertama dalam tahun Masehi. Berasal dari mana? Berasal dari nama dewa Janus, yakni dewa bermuka dua. Hati munafik ini ya. Dewa munafik berarti. Muka-muka. Yang satu menghadap ke depan, yang satunya lagi menghadap ke belakang. Dewa Janus juga disebut dewa pintu. Februari merupakan bulan kedua dalam tahun Masehi, berasal dari nama dewa Februs, dewa penyucian. Maret merupakan bulan ketiga dalam tahun Masehi, berasal dari nama dewa Mars. Nah, apa itu? Dewa perang. Pada asalnya Maret ini merupakan bulan pertama dalam kalender Romawi. Lalu pada tahun 45 sebelum Masehi, Julius Caesar menambah bulan Januari dan Februari di depannya, sehingga Maret menjadi bulan ke-3. April merupakan bulan keempat dalam tahun Masehi, berasal dari nama Dewi Aprilis. Antum ngasih nama anak April, ternyata nama Dewi. Aprilia. Makanya itulah tadi itu Bang, awali dari ilmu. Kita memberi nama anak tuh lihat dulu dari mana namanya. Kan banyak sering kita diberi nama Aprilia. Aprilia apa? Nama-nama anak Islam. Nah, dari Dewi Aprilis, atau dalam bahasa Latin disebut juga aperire, yang berarti membuka. Diduga kuat sebutan ini berkaitan dengan musim bunga, di mana kelopak-kelopaknya mulai membuka. Juga diyakini sebagai nama lain dari Dewi Aprodit atau Apru, Dewi cinta orang Romawi. Antum kalau cinta-cintaan senyum ya. Film Hercules. Hah? Ah iya tuh, ya tahu ya. Film Hercules ya. Kemudian bulan yang kelima, Mei. Nah, merupakan bulan kelima dalam tahun Masehi, berasal dari nama Dewi kesuburan bangsa Romawi, Dewi Maya. Juni merupakan bulan ke-6 dari tahun Masehi, berasal dari nama Dewi Juno. Juli merupakan bulan ke-7 dari tahun Masehi. Di bulan ini Julius Caesar lahir. Julius Caesar itu ini ya, kaisarnya atau rajanya Romawi. Sebab itu ia dinamakan bulan Juli. Sebelumnya bulan Juli disebut sebagai Quintilis. Nah, sebelum dirubah jadi Juli itu nama bulan itu Quintilis, yang berarti bulan kelima dalam bahasa Latin. Karena kalender Romawi pada awalnya menempatkan Maret sebagai bulan pertama. Tadi sudah kita ini. Kemudian Agustus. Nah, bulan Agustus merupakan bulan ke-8 dari tahun Masehi. Seperti juga nama bulan Juli yang berasal dari nama Julius Caesar, maka bulan Agustus pun berasal dari nama Kaisar Agustus, salah satu kaisar Romawi yang terkenal. Pada awalnya ketika Maret masih menjadi bulan pertama, Agustus menjadi bulan ke-6 dengan sebutan Sextilis. Kemudian September, ini bulan keberapa nih? Bulan ke-9 ya. Nama bulan ini berasal dari bahasa lain Septem, yang berarti 7. September merupakan bulan ke-7 dalam kalender Roman sampai pada tahun 153 sebelum Masehi. Kemudian kemudian Oktober
merupakan bulan ke-10 dalam tahun Masehi. Nama bulan ini berasal dari bahasa Latin Okto, yang berarti 8. Oktober merupakan bulan ke-8 dalam kalender Romawi sampai tahun 153 sebelum Masehi. November merupakan bulan ke-10 dalam tahun Masehi. Nama bulan ini berasal dari bahasa Latin Novem, yang berarti 9. November merupakan bulan ke-9 dalam kalender Romawi sampai dengan tahun 153 sebelum Masehi. Kemudian yang terakhir ke-12 bulan Desember. Dia merupakan bulan 12 atau terakhir dalam tahun Masehi. Nama bulan ini berasal dari bahasa Latin Decem, yang berarti 10. Desember merupakan bulan ke-10 dalam kalender Romawi sampai tahun 153 sebelum Masehi. Nah, itu ternyata itu terkait semua dengan orang-orang kufar. Dan kita lihat budaya-budaya mereka juga banyak, bukan hanya tahun baruan juga. Ada lagi misalnya April Mop, Halloween, apalagi ini? Valentine, ya kan? Kalau goyonannya orang dulu tuh, asal kata Valentine itu katanya dari orang Sunda katanya. Ada orang namanya Entin gitu kan, palanya Luko gitu kan. Valentine berdarah gitu. Allah alam, yang jelas Natal, Happy New Year, April Mop, Halloween, Valentine, itu semua bukan dari kita ya. Tidak patut seorang muslim mengikuti hal tersebut. Bukankah kita membaca dan hafal surah Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tidak boleh kita mengikuti mereka apapun juga, Iwan. Dalam hal agama. Ana ulang ini, dalam hal agama nggak boleh. Pakai baju mereka yang kekhususan agama nggak boleh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama seperti kaum itu. Nah, inti dari tasabbu itu dalam hal agama. Kekhususan agama mereka. Apapun juga, entah pakaian. Tapi kalau misalnya sudah sama, nggak masalah lagi. Dulu awal-awal kemerdekaan, waktu baru penjajah masuk, ulama Indonesia itu sempat mengharamkan jas. Salah nggak? Salah nggak? Nggak salah, karena memang yang makainya dulu cuma orang kafir. Jas itu jas. Fatwa dulu nggak boleh. Tapi sudah terjadi percampuran, sekarang jas sudah dipakai oleh semua. Masuk baju koko. Mana? Ada yang pakai baju koko nggak? Tuh, dipakai Bandung. Baju koko kan? Namanya aja baju koko, baju Cino ya kan? Tapi oleh orang Indonesia, koko itu nama kakak kan? Nah, sudah berubah jadi milik Muslim. Jadi yang nggak boleh itu apa? Tasabbuh itu dalam hal agama. Adapun yang enggak, yang sudah nyatu kayak orang kafir makan nasi, kita makan nasi kan? Boleh nggak makan nasi? Loh kan orang kafir makan nasi, boleh? Nggak apa-apa. Orang kafir pakai sumpit, kita nggak boleh pakai sumpit berarti? Boleh nggak? Boleh, karena itu tidak terkait dengan agama. Itu terkait dengan adat dan kebiasaan saja. Tapi kalau agama itu ininya Iwan, manhajnya seperti itu Iwan. Biar antum bisa bedain. Kayak pertanyaan di grup kemarin kan. Antum ada perayaan di gereja, antum sengaja jualan situ nggak boleh, haram. Kecuali kalau antum sehari-hari emang jualan depan gereja, nggak apa-apa. Memang sehari-harinya antum jualan depan gereja itu.
Tapi kalau antum, wah lagi rame nih di gereja nih, wah lagi Natal orang rame, nggak antum jual situ, berarti termasuk membantu. Tapi kalau antum memang sehari-hari emang jual situ, kebetulan pulau pas hari itu, nggak apa-apa. Apalagi misalnya jualan di gereja yang nggak boleh. Nah itu masuk itu. Ya nah, kalau emang antum jualan tiap jual emang sehari-hari jual kopi di depan itu bulan pura misalnya, nggak apa-apa. Tapi sengaja pas lagi hari nggak boleh. Nah itu bisa bedanya. Jadi seorang muslim itu kita harus harus bangga dengan apa yang kita miliki. Makanya kita membiasakan malam Ahad. Kenapa menyebut malam Ahad? Karena satu hari itu hilang dari kita. Isnainin, Satu, Senin, Salasatun, 2, Salasa, Arbaatun, 3, Rabu, Khamsatun, Kamis, Jumat, Sabtu. Milik kita hilang satu, jadi hari Ahad itu. Jadi berubah jadi hari Minggu. Jangan sampai hilang pula Senin sampai Sabtu tuh. Itu punya kita itu. Makanya kita membiasakan sekarang hari Ahad. Satu. Makanya kita nyebut pengajian malam Ahad. Jangan pengajian malam ini. Biar terbiasa. Ini salah satu cara kita untuk menghilangkan itu. Walaupun memang kita tidak menafikan karena satunya dunia sekarang ini susah juga kalau kita nggak pakai penanggalan Masehi. Semoga suatu saat kaum muslimin terutama negeri muslim sepakat memakai kalender Hijriah. Tanggalnya pun pakai tanggal Arab. Pakai tulisan Arab. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada guyonan yang beredar di kita tuh, kalau pakai penanggalan Arab itu lebih cepat kita gajian. Karena harinya lebih sedikit. Antum yang gajian tiap bulan enak tuh kalau pakai ini. Olo-oloin aja tuh kepala. Kita pakai penanggalan ini aja. Biar lebih cepat gajian. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu Iwan, berarti ini sebagai pengantar saja. Ya ini bahwa ini malam, insya Allah malam besok itu ana menasihati diri ana dan kita semua, udahlah kita tidur aja di rumah, apa baca buku atau apa. Termasuk juga nggak usah buka TV, karena buka TV juga acaranya juga acara tahun baru. Kalau nonton iya termasuk juga kita lah. Berarti termasuk nyokong juga kita. Minimal memasukkan iklan karena banyak yang nonton. Ayo udah kita muslim udah matiin aja. Kalau nggak ngobrol aja di grup WhatsApp Baiti Janati, ngobrolin apa kayak? Diskon 1-1. Ya. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk kepada tentang anak ini. Poin ke-8 ya, ini kapankah seseorang itu menjadi manusia di dalam rahim ibunya? Kalau ini sebuah pertanyaan, jawabannya adalah apabila telah lewat 120 hari. Sebagaimana hadis yang berbunyi an Abdillah qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalika thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, telah bercerita kepada kami Rasulullah SAW, sesungguhnya salah seorang dari kamu dikumpulkan kejadiannya di perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi darah yang tergantung seperti itu. Kemudian menjadi sepotong daging yang tidak bertulang seperti itu. Kemudian diutus seorang malaikat lalu meniupkan ruh kepadanya.
dan diperintah untuk mencatat 4 kalimat. Dicatat rezekinya, ajalnya, amalnya, dan menjadi orang yang celaka atau bahagia. Hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dari hadis yang mulia ini kita mengetahui bahwa seseorang itu menjadi manusia yang hidup di dalam perut ibunya itu setelah ia berumur lewat atau lebih dari berapa hari? Nah, menurut hadis tadi, zahir hadis itu setelah genap 40 hari yang ketiga. Berarti 40 kali 3 120 hari. Dan ini menurut keterangan beberapa ulama, di antara Al-Qadi Iyad, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari. Yang jelas tidak lewat dari 4 bulan 10 hari. Kemudian janin tersebut dengan izin Allah berjalan dari satu tahapan kepada tahapan yang lain sampai mencapai kesempurnaan. Yang kalau kita urutkan menurut Quran dan hadis sebagai berikut. Pertama, berupa air mani, nutfah, pada 40 hari yang pertama. Kedua, nutfah tersebut berubah menjadi alaqah namanya. Apa alaqah? Darah yang tergantung atau menempel di dinding rahim ini. Yakni pada 40 hari yang kedua, berarti menuju kepada 80 hari. Kemudian yang ketiga, alaqah itu berubah menjadi mudghah. Ma makna mudghah? Apa ini yang mudghah itu? Yakni menjadi sepotong atau segumpal daging. Mudghah itu sepotong atau segumpal daging, tapi belum bertulang. Segumpal atau sepotong daging yang tidak bertulang. Pada saat apa? 40 hari yang ketiga. Yang keempat, kemudian setelah lewat dari usia tersebut, ya, jadi di atas 120 hari atau 40 yang ketiga dan seterusnya, berubahlah kepada tahap kehidupan. Jadilah janin tersebut manusia yang hidup. Setelah Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, meskipun di dalam perut ibunya. Semua kita ikhwah, jasad atau jisim dari janin belum sempurna. Kenapa? Karena usianya baru 4 bulan. Jalan berapa? Bulan ke-5. Oleh karenanya nanti dia akan berubah terus tahapan demi tahapan sampai menemukan bentuk kesempurnaannya, yang biasanya itu pada 9 bulan di dalam perut kita, perut ibu kita. Rata-rata 9 bulan, ya kan? Ada antum yang 12 bulan? Ada. Ini yang badan besar-besar nih berapa bulan? Sama juga kan, 9 bulan juga kan? Kira badan besar jadi berapa gitu kan? Serius kan? Lama kali. Ya, mencapai kesempurnaan. Kemudian janin kecil dan manis ini melingkar di perut ibunya, melanjutkan perjalanan panjang itu, safari panjangnya itu, sebagaimana dijelaskan oleh Allah. Antum buka nanti di surah Al-Mu'minun ayat 14 itu. Di situ fase-fase kehidupan manusia itu. Kemudian yang kelima, mudghah tadi, sepotong atau segumpal daging tadi, Allah ciptakan kepadanya, diberikan tulang belulang. Antum bisa lihat di Google apa di YouTube, perubahan manusia itu kan, dari yang kecil sampai dia seperti apa tuh, bentuk kayak kecebong, pokoknya gini lah,
nanti besar lagi, besar, sampai dia ini palanya besar ya kan, ini begini terus sempurna, ya Allah, lemah sekali berarti kita dulu kan. Allah berikan tulang belulang. Kemudian yang keenam, tulang belulang itu Allah bungkus lagi apa? Daging untuk memperkuatnya. Yang ketujuh, yang terakhir, baru Allah Subhanahu wa taala lahirlah. Allah takdirkan lahirlah manusia yang baru, yang berbeda bentuknya dengan yang lain, yakni wajahnya dan seterusnya. Masya Allah, alangkah maha sucinya Allah, maha berkahlah Allah, karena Allah lah sebaik-baik pencipta. Kenapa? Karena ada juga atas kehendak Allah, ada kalanya janin itu yang tidak jadi. Karena misalnya keguguran, itu semua berjalan atas takdir atau kehendak Allah. Nah, ikhwan yang dan akhwat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang barangkali menjadi bagian permasalahan dari yang kita bahas ini. Yang pertama, masalah hukum menggugurkan kandungan. Apa biasanya disebut itu? Aborsi. Hukum menggugurkan kandungan dengan sengaja. Ada beberapa keadaan yang berbeda hukumnya, dilihat dari usia janin dan dilihat dari tujuan atau niat atau maksud menggugurkannya itu. Keadaan yang pertama, menggugurkan kandungan dengan sengaja setelah usia janin lewat 120 hari tadi, berarti sudah punya nyawa, tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, hanya semata-mata misalnya karena hamil di luar nikah, karena zina, atau karena nggak pengen punya anak lagi, maka tidak ragu lagi, ini tidak sak lagi, tidak ragu, ini pembunuhan. Membunuh manusia yang sedang atau baru saja hidup, walaupun dia masih berada di dalam perut, di dalam apa? Rahim. Dalilnya mana? Tadi itu yang hadis yang kita baca tadi. Ya. Nah, dalam keadaan yang seperti ini telah terjadi ijma, kesepakatan para ulama tentang haramnya. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, menggugurkan kandungan sebelum ditiupkan ruh, yakni di bawah usia 120 hari atau di bawah 3 bulan. Pendapat sebagian ulama mengatakan juga tetap haram, tetap berdosa, meskipun dia tidak sampai kepada hukum pembunuhan secara hakiki. Kenapa? Karena nyawanya belum ada. Dia pembunuhan yang tersamar. Nah, ya. Apalagi kalau janin itu telah masuk usia 40 yang ketiga, yakni ketika sudah berubah jadi mudghah tadi, daging tadi. Nah, bagaimana sebagian pendapat seperti itu bisa mengatakan bahwa itu termasuk pembunuhan? Ya. Kenapa yang satu pembunuhan, yang satu lagi bukan pembunuhan walaupun berdosa? Kenapa nggak disebut dua-duanya itu adalah pembunuhan sebagaimana seperti fatwanya para dokter? Kenapa yang satu tidak diputuskan yang satu pembunuhan, yang satu lagi bukan pembunuhan, nggak berdosa karena belum berjawab? Nah, sebagian ulama mengatakan kesimpulan atau istimbat hukum itu dari hadis Nabi SAW dan pemahamannya sepertinya nih, untuk
Untuk keadaan yang pertama diputuskan sebagai pembunuhan karena janin tersebut telah ditiupkan ruh. Ini kan sudah tadi, yakni tidak ada perbedaan atau perselisihan para ahli ilmu. Sedangkan untuk kondisi yang kedua, yakni janin belum ditiupkan nyawa atau ruh itu, ya, tidak bisa dimasukkan atau diputuskan sebagai dosa pembunuhan yang hakiki karena belum ditiupkan ruhnya. Akan tetapi tidak bisa dikatakan nggak berdosa juga. Kenapa? Hah? Kenapa tidak dikatakan tidak berdosa hanya karena belum ditiup ruhnya? Padahal itu sebenarnya juga tetap dosa. Kenapa tidak dikatakan mereka bahwa kalau azal saja yang hukumnya makruh telah diputuskan oleh Nabi SAW sebagai mengubur anak hidup-hidup secara tersembunyi, padahal hanya sekedar menghalangi air mani dari masuknya ke dalam rahim. Maka bagaimana kita bisa paham menggugurkan sesuatu yang telah tumbuh dan berkembang di dalam rahim? Nah, oleh karenanya menurut pendapat yang ini masuklah kaidahnya, yakni mafhum wafaqah dari ilmu usul fikih, yakni terkena hukum lebih berat lagi. Wallahu a'lam. Karena belum ada saja sudah dia apa? Sudah dia matikan, hilangkan. Itu satu pendapat ya. Dan sepertinya pendapat itu layak juga. Keadaan yang ketiga, menggugurkan kandungan sebelum ditiupkan ruh disebabkan menurut pemeriksaan dokter yang ahlinya dalam masalah ini, misalkan si ibu sakit, kalau diteruskan ngandung sampai lahir akan membahayakan atau mengancam nyawa ibunya, bawa kematian, maka dalam hal ini syariat, yakni agama kita membolehkan. Bahkan kalau diyakini sampai membahayakan jiwanya, maka hukumnya menjadi wajib, yakni aborsi tadi, menggugurkan tadi. Jadi hukumnya berbeda, yakni dilihat dari kondisi sang ibunya itu, maknya itu, dari disebabkan kehamilannya itu. Berarti kalau semakin besar dampaknya dengan kehamilan itu bisa ini, maka dia harus boleh, bahkan wajib dihilangkan itu tadi, janin tadi ya. Jadi mubah atau boleh apabila dengan sebab kehamilannya sakitnya akan bertambah parah. Dalam hal ini perbolehkan mencegah kehamilan sampai waktu tertentu dan menggugurkannya kalau telah ada kehamilan. Boleh jadi hukumnya wajib membatasi kelahiran atau menggugurkannya sebelum ditiupkan ruh apabila dengan sebab kehamilan akan membahayakan jiwanya. Adapun apabila telah ditiupkan ruh, janganlah ia gugurkan dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Yang kedua, hukum dari hadis tadi, yakni masalah yang kedua, hukum nifas bagi perempuan yang keguguran. Nah, ini ibu-ibu yang paling ini ya. Tapi kita laki-laki juga harus tahu ya. Karena juga kita berkepentingan dalam hal ini. Nifas bagi wanita yang keguguran, keadaan yang pertama, kalau kegugurannya itu terjadi setelah bayi yang dikandungnya berumur di atas 120 hari, yakni setelah ditiupnya ruh tadi, wajib baginya untuk nifas dan berlaku hukum-hukum nifas atasnya. Seperti apa?
tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh dicampuri oleh suaminya sampai selesai nifasnya itu. Kalau tadi ukurannya nifasnya itu tadi usia janin tadi apa? Sudah sempurna, yakni sudah 120 hari, yakni sudah ditiupkan ruhnya. Keadaan yang kedua, apabila kegugurannya itu terjadi dan janin yang gugur telah berbentuk seperti ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, walaupun belum tapi sudah terbentuk, wajib baginya untuk nifas dan juga berlaku hukum-hukum nifas kepadanya seperti yang tadi. Para ulama mengatakan biasanya keadaan yang kedua ini apabila bayi sudah usia 81 hari ke atas, yakni fase masuk bulan ke-3. Keadaan yang ketiga, apabila yang gugur atau yang keluar itu hanya sepotong daging yang belum berbentuk manusia atau darah. Ada kan? Tahu-tahu kencing, tahu-tahu apa? Keluar, ya kan? Masih dalam darah yang ini ibu-ibu yang tahu ya. Belum berbentuk manusia, maka tidak berlaku atasnya hukum-hukum nifas dan haid. Karena yang keluar itu bukan darah haid, tapi itu darah istihadzah, sama seperti darah penyakit. Oleh karena itu wajib baginya untuk tetap sholat dan tetap puasa dan lain-lain. Oleh karenanya ini harus tahu, apalagi ibu-ibu harus tahu itu hukum-hukum yang berkenaan dengan darah. Dan kita suami juga harus tahu karena kita punya kepentingan di situ. Bahkan kalau kita baca pembahasan fikih tentang haid itu para ulama tuh sampai tahu darah tuh kalau warnanya ini apa, warnanya apa. Orang perempuan itu sudah sempurna haidnya selesai atau belum, ada semua. Ya. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga, hukum menyolati anak yang keguguran. Disyariatkannya. Nah, jadi menyolati ini ada dalam syariat kita. Tapi hukumnya sunat. Apa itu sunat? Tidak wajib. Tidak, ya. Disyariatkan yang hukumnya sunat, tidak wajib mensolati anak-anak yang keguguran dengan syarat usianya telah lebih dari 120 hari. Yakni tadi sudah ditiupkan ruh. Dan anak-anak yang belum baligh berdasarkan beberapa dalil sahih, di antaranya wasaqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmati. Rawahul Abu Dawud. Dan anak yang keguguran, ya, di dalam lafaz yang lain itu anak-anak yang belum balik disolatkan, dan yang didoakan dalam solat tersebut adalah kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud, juga Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi hadis ini menjelaskan dari anak yang mati karena keguguran disolatkan dan didoakan kedua orang tuanya. Dan menurut hukum fikih hukumnya hanya sunat saja. Kemudian masalah yang keempat dari hadis tadi, kapankah bayi yang lahir itu mendapat waris dan diwariskan? Jawabnya,
Menurut hadis-hadis yang datang tentang masalah ini, yang sebagiannya itu adalah sahih, ialah apabila seorang bayi itu lahir ke dunia dalam keadaan hidup, meskipun hanya beberapa detik saja, kemudian dia mati, baik lahirnya dengan cara keguguran atau lahir seperti biasa, maka dia wajib mendapat waris dari harta peninggalan orang tuanya. Misalnya, bapaknya meninggal lebih dahulu, kemudian karena ia pun wafat, maka hartanya diwariskan kembali kepada keluarganya yang terdekat dari pihak bapak. Tanda-tanda kehidupan apabila ia lahir dengan bersuara, seperti dia berteriak, menangis, atau bersin. Jadi anak itu sudah dapat dia apa? Waris. Walaupun dia nanti mati, warisnya itu kembali kepada ahli warisnya lagi. Gitu. Adapun kalau dia atau bayi itu, ya, dalam keadaan dia di dalam atau di luar di luar rahim, namun tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya kehidupan, seperti menangis, bersin, apalagi tadi berteriak, maka ia tidak dapat waris dan tidak bisa mewarisi. Wallahu ta'ala a'lam. Itu adalah masalah yang terakhir dari hadis tadi. Kemudian poin yang ke-9, anak adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, anak merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Allah menciptakan apa yang ia kehendaki dan memberikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha' syukur au yuzawwijuhum zuqrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Ia ciptakan apa-apa yang ia kehendaki. Perhatikan ikhwan, ia memberikan kepada siapa yang ia kehendaki anak-anak perempuan, dan ia memberikan kepada siapa yang ia kehendaki anak-anak laki-laki, atau ia memberikan kepada siapa yang ia kehendaki anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan ia jadikan siapa yang didaki, yakni tidak dapat punya anak. Sesungguhnya ia maha mengetahui dan maha berkuasa. Surah As-Surah ayat 49-50. Dari ayat yang mulia ini, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita tahu, ya, kita mengetahui berbedanya pemberian Allah, karunia Allah kepada kita masing-masing. Ya, ini pemberian Allah kepada kita masing-masing soal anak ini. Apa? Yang pertama, sebagian kita oleh Allah berikan kepada kita hanya dapat anak-anak perempuan saja. Nggak dikasih anak laki-laki atau dua-duanya. Selama hidupnya mereka tidak mendapat anak laki-laki, walaupun mereka sangat ingin, bahkan sampai mimpi. Jadi kalau kayak Derry belum, karena masih bisa punya. Kan cewek anak antum kan? Kedua, sebagian lagi Allah berikan kepada mereka hanya anak laki-laki saja. Tidak Allah berikan anak perempuan, atau tidak dikasih kedua-duanya. Jadi selama hidupnya mereka tidak pernah melihat anak perempuan lahir di tengah-tengah mereka.
Walaupun mereka sangat menginginkan kehadirannya. Seperti anak. Anak 3 anak. Gak mungkin lagi istri anak udah di steril. Ya kan? Kenapa? Antum tahu ada. Ya kan? Allah ngasih karunia juga. Walaupun kami sangat kemarin waktu anak yang ketiga tuh berharap saya dan istri ingin dapat anak perempuan. Tapi ternyata anak ingat sekali itu saat dokter kasih tahu laki-laki lagi, Pak. Alhamdulillah. Qadarullah. Udah. Langsung walaupun sedih anak ngasih tahu istri anak. Cowok lagi anak kita deh. Oh ya udah, alhamdulillah kata saya. Masya Allah. Yang ketiga, sebagian yang lain Allah berikan kepada mereka anak laki-laki dan perempuan. Ini yang sempurna. Ya kan? Mereka diberikan anak laki. Yang keempat, sebagian manusia yang lain hidup di dalam mereka tidak pernah mendengar suara anak-anak. Jadi suami istri yang selama hidupnya dia tidak mendengar jerit tangis dari seorang bayi yang lahir dari sulbi mereka. Ini semua yakni kehendak atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui ikhwan. Allah Maha kuasa, ya. Yakni Allah lah yang memberikan anak dan tidak memberikan anak kepada kita. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim wajib kita semua bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah atas segala yang Allah takdirkan kepada kita. Karena ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surah As-Surah. Surat As-Surah ayat 49 dan 50 ini menjadi keimanan bagi kita semua. Jadi antum jangan pernah merasa kecewa karena Allah hanya memberikan kepada kita anak perempuan. As-Surah ayat 49 dan 50. Jangan antum pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Ya? Jangan. Atau kita pengen anak, jangan, itu semua dari Allah. Ya? Bahkan Nabi SAW beliau diuji lebih berat lagi. Anaknya sempat lahir, tapi semuanya meninggal waktu anak-anak, ya kan? Hanya Fatimah yang sampai dewasa. Beliau nggak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Padahal di zaman itu kebanggaan kalau punya anak laki-laki. Dan adalah satu yang malu adalah kalau anak punya anak perempuan. Di zaman insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas itu, yakni bagaimana orang-orang jahiliyah dulu itu. Mereka kalau dapat anak laki-laki gembira, tapi kalau dapat anak perempuan, wah mereka malu, wajahnya biru, merah, hitam, menanggung beban malu. Karena akhirnya pun mereka karena syaitan yang menjadikan mereka tersesat, mereka mengubur anaknya tuh hidup. Antum bayangkan tuh anak lagi lucu-lucunya 5 tahun, 4 tahun atau 7 tahun, digalinya lubang, didorongnya, bayangkan. Hati mereka tuh nggak ada rohimnya. Anaknya itu menjerit, bayangkan. Abi ditumbunnya hidup-hidup, bayangkan. Dan itu mereka punya kebanggaan, ya Allah. Karena mereka punya anak perempuan itu malu. Nah, itu ya. Oleh karenanya kita wajib meyakini bahwa sekali lagi anak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas pemberian. Sebagaimana harta, apakah semua kita oleh Allah diberikan harta? Tidak. Ya kan? Ada kita diberikan sangat berlebihan harta. Sampai dia gak bisa lagi ngitung, sampai dia bingung. Gak bisa habis di duit saya. Anda pernah dengar orang seperti itu? Gak bisa habis hartanya, dihabisin untuk sedekah, gak bisa habis. Karena kebanyak duit orang. Hampir yang seperti itu. Ya. Ada di sisi lain kita
Susah, mau makan aja susah. Padahal makan itu adalah apa? Kebutuhan primer. Dia susah. Nah, itulah Allah mempergilirkan semuanya itu, dan itu semua ujian bagi kita, termasuk dalam hal pemberian anak ini. Demikian ikhwan yang dimuliakan Allah, ini telah tepat 1 jam kita pengajian malam ini, dan semoga ini memberi manfaat kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jalan pernikahan itu yakni sebagai salah satu sebab manusia berkembang biak. Akan tetapi sebagian kita telah diuji oleh Allah dengan lahirnya anak-anak, dan sebagian kita juga telah diuji oleh Allah dengan tidak atau belum diberikan oleh keturunan. Oleh karenanya hendaklah kita semua bersabar. Baik kita yang memiliki anak, kita bersabar, yakni amanah dalam memelihara anak itu, mendidik anak itu, karena itu semua akan diminta tanggung jawab. Antum kira punya anak enak? Antum bisa jadi sebab masuk neraka, bisa juga menjadi sebab masuk surga anak itu. Dan bagi kita yang belum atau tidak dikaruniai Allah keturunan, maka bersabarlah. Tentu ada hikmah semuanya itu, dan pahala yang besar apabila kita menghadapinya dengan kesabaran. Demikian ikhwan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.